Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Bu Indah. Kabar Pak, sehat Pak? Baik, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu, saya dengar tuh hari ini katanya Ibu mau melakukan coaching. Iya Pak, betul Pak. Kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching kepada salah satu rekan saya di sini. Oke, Bu, sebelum itu boleh saya nanya terkait dengan hal yang ada di coaching, Bu? Silakan Pak. Oh, yang pertama Bu, kayaknya seperti publik namanya percakapan coaching itu ilmunya seperti apa ya, Bu? Yang pastinya dalam coaching nanti saya akan menerapkan penilaian berdasarkan alur filter. Dimana dalam alur filter ini pastinya saya akan menerapkan yang pertama tujuannya, lalu identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab dari si coaching tersebut. Baik, berarti sesuai dengan alur kita ya. Betul sekali Pak. Lalu selanjutnya Bu, yang kedua nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Indah kembangkan kali ini? Yang pastinya dari semua kompetensi itu ingin saya kembangkan, mulai dari license-nya, lalu yang kedua ada mendengarkan aktifnya, lalu yang ketiga ada memberikan pertanyaan berbobot. Berarti tadi ada 3, nah kira-kira Bu, di antara ketiga ini yang ingin spesifik banget yang dilakukan pada coaching hari ini? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan hari ini itu tentang memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik, jadi hari ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi secara fisiknya ya, spesifiknya yaitu menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul sekali Pak. Oke, lalu Bu, ini terkait dengan indikator. Nah, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu fokuskan pada proses coaching hari ini? Jadi Pak, di sini saya akan memperhatikan apa kata kunci yang dijelaskan oleh coach saya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik, berarti kali ini fokusnya pada kata-kata kunci atau pertanyaan kunci ya. Oke, kalau kayak gitu, berarti ini saja yang bisa saya lakukan pada proses pra-observasi. Mungkin Ibu boleh langsung melakukan coaching pada hari ini. Dan boleh dipanggil dulu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya. Sukses Bu ya. Bu Ria, silakan Bu Ria. Iya, Terima kasih ya. Iya Ibu Ria. Sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat alhamdulillah. Bunda apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, jadi Bu, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ngobrol ya Bu ya terkait dengan anak murid kita. Nah, jadi sekarang ini bagaimana perkembangan? Untuk beberapa siswa yang pernah saya ceritakan ke Ibu, sebetulnya hari ini saya mau menceritakan kembali perkembangan yang sudah ada gitu. Baik, nah, jadi dari yang akan kita kembangkan pada hari ini, Ibu berharap apa yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan ini? Oke, rencananya saya akan merencanakan, saya akan membuat kelompok belajar Bu. Karena kemarin kan siswanya itu kan tidak mau dibuat kelompok gitu ya, karena dia sudah seakan-akan sudah nyaman, sudah maunya dengan kelompok yang itu saja. Maaf Bu, boleh diceritakan kembali sedikit tentang permasalahannya sehingga saya bisa mengingat kembali untuk kejadiannya seperti apa? Oke, jadi awalnya itu Bu, ini terjadi di kelas akhir gitu ya. Jadi saat itu saya mengajar, kebetulan saya guru baru. Nah, saat saya membuat kelompok, tiba-tiba ada beberapa kelompok siswa yang tidak mau menggunakan pembagian yang sudah saya lakukan gitu. Dengan alasan mereka sudah nyaman dengan perkembangan mereka yang sudah ternyata setelah saya observasi, saya tanya koordinasi, saya juga tanya ke teman-teman yang lain, ternyata kelompok ini sudah dibentuk dari mereka baru masuk ke sekolah itu dari kelas 7. Nah, mereka selalu bersama sampai akhirnya seharusnya kan kalau jika pembelajaran dibentuk kelompok seharusnya tidak perlu lagi ada kata tidak mau gitu, karena mereka harus berkolaborasi dengan kelompok yang lain. Betul sekali, saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari permasalahan yang ada, nah kita kan sekarang ketemu nih, kita ngobrol ya. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan? Oke, tujuannya sih sebetulnya Bu, saya ingin sekali anak-anak itu berkolaborasi, terus mau berteman dengan yang lain, tidak berteman dengan yang itu saja. Nah, dari permasalahan yang ada ini, kira-kira Ibu itu bisa mengatasi masalah ini. Ibu sekarang ini berada di skala berapa? Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa? Saya sepertinya masih di skala 5 Bu. Masih di skala 5. Nah, lalu dari permasalahan yang terjadi,
Eh, Kira-kira boleh tahu nggak saya faktor apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Awalnya adalah pertemanan yang nyaman, kemudian mereka bermain bersama, kemudian punya tujuan yang mungkin visi yang sama, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang lain. Tapi ini hanya terjadi di kelas itu. Untuk kelas-kelas yang lain sih tidak. Oh, berarti hanya di satu kelas itu Iya, saja bisa ya? di kelas itu saja. Kelas yang lain nggak ada masalah. Nah, dari permasalahan itu kan ibu sudah mengetahui akar permasalahan ini seperti apa. Kira-kira ibu punya langkah apa nih untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, yang pertama saya pasti meminta bantuan wali kelasnya. Kemudian yang kedua adalah saya meminta bantuan untuk kepada teman-teman sekelasnya, sehingga mereka tuh mau bermain bersama, mau mengajak mereka main, mengajak mereka ngobrol gitu ya. Dan yang ketiga, saya sekarang kalau membentuk kelompok, saya tidak lagi ini dengan perujuk gitu. Bagaimana asas keadilan, saya menggunakan well of names scheme. Jadi itu kan adil, siapapun yang keluar namanya berarti dia sekelompok. Nah, berarti ibu menggunakan suatu media ya, media untuk membantu pembuatan kelompok tersebut. Nah, itu merupakan suatu kekuatan ya buat ibu ya dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, dari hal tersebut, kira-kira nih ada nggak hambatan yang akan kedepannya ibu akan hadapi dengan ibu menerapkan strategi seperti itu? Awalnya saya pada saat saya menerapkan semua itu mereka tetap tidak mau, mereka duduk untuk sesuai kelompok, tapi mereka tidak mau bekerja. Jadi seakan-akan hilang semangat, hilang motivasi belajarnya karena mereka tidak lagi bersama teman-teman grup mereka. Karena mereka sudah bergabung dengan orang-orang yang berbeda ya grup tersebut ya. Nah, dari hal tersebut kira-kira ibu punya rencana apa nih ke depannya yang akan ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai? Oke, yang pertama mungkin saya akan sering-sering menggunakan ice breaking di kelas itu. Yang biasanya mungkin di awal saya sekali menggunakan di awal saja, mungkin di kelas itu saya bisa 2-3 kali, dan atau bahkan saya menggunakan pemain-pemain yang menggunakan kolaborasi kelompok. Berarti di sini yang ditekankan adalah kolaborasi kelompok. Nah, menurut ibu selain hal tersebut ada lagi nggak yang akan ibu lakukan? Tentunya dengan bantuan wali kelas, saya tidak bisa sendiri karena wali kelas yang tahu latar belakang bagaimana siswa-siswi didik yang ada di kelas. Nah, untuk pelaksanaannya itu kira-kira kapan waktunya ini? Secepatnya, karena ini sangat berguna atau sangat membantu jika nanti ada tugas kelompok ke depan. Nah, dari waktunya tadi kan katanya secepatnya dan tentunya butuh kolaborasi dengan orang-orang yang terlibat. Selain wali kelas, kira-kira adakah orang-orang lainnya yang bisa dilibatkan untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran ini? Ada yaitu ya dengan teman-teman yang lain, mereka harus mau terbuka dan bermain dengan teman-teman yang menggunakan yang membuat grup ini. Nah, kan ibu sudah tahu sendiri ya dari permasalahan yang ada, sehingga ibu dari permasalahan itu ibu ternyata punya strategi sendiri. Nah, dari strategi yang nanti diterapkan, kira-kira apa komitmen ibu ke depannya terhadap strategi ini? Komitmen saya akan terus mungkin berkolaborasi dengan mungkin saya akan berkolaborasi dengan saya mungkin ngobrol atau berusaha untuk mendekat kepada kelompok tersebut jika saya tahu kenapa sih alasannya tidak mau, dan saya akan berusaha untuk setiap masuk ke kelas itu saya menggunakan media pembelajaran, ice breaking, atau jika ingin membentuk kelompok saya harus menggunakan aplikasi yang adil. Nah, itu semuanya sudah ibu jawab sendiri ya, gitu terkait dengan komitmen dan lain sebagainya. Lalu kira-kira nih kedepannya tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Tindak lanjutnya adalah mungkin jika ada perkembangan saya mungkin akan ngobrol lagi dengan ibu karena selanjutnya saya mungkin akan membuat kelas itu nyaman, kelas itu mau bergaul, dan kelompok itu akhirnya bermain bersama dengan teman-temannya tanpa memilih-milih teman. Baik ya, saya setuju sekali dengan apa yang ibu sampaikan. Nah, kedepannya silakan ibu rangkai kembali rencana-rencananya dan bisa ditentukan sesuai dengan yang sudah ibu rencanakan tadi. Menurut saya apa yang kita bicarakan hari ini
sudah memberikan hal baru tidak untuk Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, saya jadi merasa senang, saya merasa tenang sudah bercerita dengan Ibu, dan saya mendapatkan solusi-solusi yang saya butuhkan. Oke, jadi dari solusi tadi kedepannya akan diterapkan atau tidak? Iya, Pasti saja ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja ya Bu Elia ya yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan hal positif bagi perkembangan siswa di kelas Ibu. Mohon maaf, ini kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu, alhamdulillah sudah tenang dan sudah terjawab solusinya. Itu sangat membantu saya dalam sesi coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu Elia. Kebetulan saya juga ada janji nih dengan kepala sekolah ya. Oke, Ibu bisa melanjutkan kegiatan Ibu lainnya. Terima kasih. Gimana Pak Wiga? Ya bagus banget Bu, coachingnya hari ini. Kira-kira gimana? Ya, hari ini alhamdulillah perasaan saya cukup lega ya Pak ya, bisa memberikan bantuan kepada rekan saya dalam mencarikan solusi permasalahannya. Nah, balik lagi ke yang tadi setelah pasal observasi. Kira-kira tadi hal apa yang indikator yang sudah dilakukan? Ya, dari indikator yang tadi saya terapkan itu yang pastinya saya memperhatikan kata kunci ya yang diberikan oleh si coach tersebut, dan kata kunci tersebut saya membuat sebuah pertanyaan berbobot yang kemudian saya lontarkan kepada si coach tersebut. Untuk pertanyaan terstrukturnya dan alurnya bagaimana? Dari apa yang sudah saya lakukan, saya telah menerapkan alur PMK ya Pak ya, tadi mulai dari tujuannya, identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah saya tanyakan secara sistematis. Nah, tadi sudah terlihat jelas dari tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan tanggung jawabnya sudah terlihat banget, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya yang ingin dicapai di awal tadi itu sudah tercapai juga gitu kan. Selain itu yang paling penting adalah tadi kliennya atau coachnya sudah bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, kira-kira untuk berikutnya pasti ingin melakukan coaching lagi dong. Nah, kira-kira apa Bu yang ingin dikembangkan? Yang pastinya karena tadi saya sudah menerapkan pertanyaan berbobot, saya juga ingin mengembangkan pada prinsip lainnya, yaitu mendengarkan aktif dan presensi atau kehadiran penuh gitu. Karena kan kadang-kadang ketika kita melakukan coaching, hal yang paling sulit itu adalah kehadiran penuhnya ya, karena banyak sekali hal-hal di luar batas kita. Oke, baik. Bagi berikutnya, mungkin kalau ada yang coaching lagi yang ingin dikembangkan yaitu presensi ya, itu terutama dengan menggunakan yang baik. Jadi semoga itu tetap terjaga, yang sudah dilakukan juga tetap konsisten dilakukan gitu. Tentunya teknik coaching ini selalu bermanfaat untuk Ibu dan juga coach-coach ataupun teman-teman yang lain. Yang mungkin ini saja Bu, ini sangat bermanfaat bahkan untuk saya sendiri dan tentunya untuk kita semua. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wiga atas masukannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi. Baik Pak, saya izin pamit ya Pak ya. Sama-sama Bu.